Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi barengan Pak Yandri. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang tema 8 subtema 3 dengan tema bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Banyak, ada PKN, Bahasa Indonesia, IPA, SPDP, IPS. Kita bedah satu-satu ya, biar anak-anak semakin paham. Nah, ini kita pertama itu kita PKN dulu. Kita akan belajar mengenai perbedaan karakter. Anak-anak ngerasa nggak sih selama kita di Indonesia ini, kita dengan teman-teman kita itu mempunyai beda karakter. Jangankan dengan teman-teman kita, dengan kita sekeluarga aja kita ngerasa berbeda karakter, berbeda. Kakak kita seperti apa, adik kita seperti apa, ibu kita seperti apa. Nah, kalau di lingkungan Indonesia karakternya semakin banyak lagi karakternya. Ada suku yang bermacam-macam, agama yang berlainan, ada suku Sunda, suku Jawa, ada Betawi, ada Madura, ada yang di luar Jawa banyak juga. Nah, gimana sih kita nyikapinnya? Ada banyak banget karakter di Indonesia ini, banyak banget suku bangsa di Indonesia ini. Nggak mungkin kan kita berantem, bermusuhan dengan mereka, nggak boleh. Terus nyikapinnya gimana? Nyikapinnya pertama, kita nggak boleh menjelekkan suku bangsa lain. Kalau berbicara yang sopan, berteman dengan semua tetangga tanpa membedakan, ini suku apa, nggak usah dibedain, semuanya sama. Keempat, kita harus menghargai kebiasaan mereka. Masing-masing daerah punya kebiasaan sendiri-sendiri, jadi kita harus menghargai ya. Tuh yang harus dipegang. Ada manfaatnya. Kenapa? Kita harus menghargai teman-teman kita, menghargai tetangga kita, menghargai kakak, adik, ibu, bapak, itu ada manfaatnya. Menghargai suku bangsa lain itu ada manfaatnya. Apa ya manfaatnya? Manfaatnya itu pertama, kita akan nyiptain kerukunan antar sesama. Jadi kita hidupnya rukun. Kalau rukun enak kita hidupnya itu. Kita juga bisa nambah wawasan. Misalnya kita punya teman yang dari suku Sunda nih. Gimana sih kebiasaan orang Sunda itu? Kita punya teman yang dari Kalimantan. Gimana sih Kalimantan itu? Bahasanya macam-macam ya, bahasanya beda-beda ya, seru ya. Makanannya khas beda-beda ya. Nah, ini kita bisa menambah wawasan dengan keanekaragaman suku bangsa dan adat ini. Wawasan kita bertambah. Jadi juga nggak cuma itu aja. Semakin banyak kita tambah ilmunya. Ketiga, kita menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia. Ya, kita meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, seperti itu. Makanya kita wajib menerapkan toleransi. Nah, toleransi itu wajib dipegang oleh semua bangsa Indonesia. Ini wajib banget toleransi itu. Karena Indonesia itu punya banyak suku, jadi wajib memegang yang namanya toleransi. Toleransi itu apa sih? Toleransi itu sikap saling menghargai antar sesama. Jadi kita saling menghargai. Dengan toleransi, kerukunan nanti akan terwujud. Nah, toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan berikut. Ada banyak, mungkin ada yang lain. Ini hanya contoh aja. Misalnya kita nggak boleh maksain kehendak kita sama orang lain. Kita harus menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain, saling membantu, bekerja sama dengan orang lain tanpa bedain ras, agama, dan budaya. Nah, seperti itu. Manfaat-manfaatnya seperti yang Pak Yandri jelasin di awal tadi, hampir sama. Ya, seperti itulah kita harus menjaga toleransi karena ini sangat penting banget di dalam keragaman bangsa Indonesia ini. Oke? Anak-anak siap ya menjaga toleransinya? Siap dong. Nah, kemudian kita akan belajar lagi tentang bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari tentang tokoh. Gimana sih tokoh itu?
Tokoh itu dibedain kalau anak-anak nonton film, mungkin nonton sinetron, mungkin nonton cerita yang ada di dalam buku dongeng, mungkin itu ada berdasarkan perannya dibedakan jadi dua. Ya, pertama tokoh utama atau tokoh sentral, yang kedua adalah tokoh tambahan. Nah, tokoh utama ini yang sering banget kelihatan di mana-mana, muncul di waktu ini, muncul lagi. Sementara tokoh tambahan itu biasanya jarang dimunculkan, hanya sebagai tambahan aja untuk mendampingi tokoh utamanya. Nah, di dalam film atau di dalam sebuah cerita, tokoh itu sangat penting. Jadi punya beda-beda watak antar tokoh itu. Misalnya si A sebagai tokoh utama, perannya, wataknya seperti apa, si B sebagai tokoh tambahan, wataknya seperti apa. Ada dua tokoh watak tokoh di dalam cerita itu, ada dua. Pertama adalah watak protagonis. Nah, ini contohnya. Kalau ini adalah di dalam gambar ini Malin Kundang, ada tokoh protagonis, ada antagonis. Kita lihat selanjutnya. Nah, protagonis itu adalah tokoh yang punya watak baik, pinter, baik, rajin menabung, suka menolong, rajin beribadah, itu protagonis. Sementara tokoh antagonis itu biasanya jahat, kejam, licik, curang. Itu tokoh-tokoh antagonis. Nah, seperti di dalam cerita Malin Kundang yang sering kita lihat, itu tokoh protagonis ada di ibunya Malin Kundang karena dia baik, dia sayang sama anaknya. Sementara tokoh antagonisnya ada di Malin Kundangnya sendiri karena dia udah ngelupain ibunya, ngelupain mamahnya, ngerasa dia kaya, ngerasa dia sombong. Nah, itu tokoh yang watak yang dimiliki oleh Malin Kundang. Seperti di dalam gambar sini, ini kancil dan buaya. Tokoh protagonisnya itu adalah kancil karena dia pinter, punya kecerdasan. Sementara buayanya punya watak yang serakah, punya watak yang pengen makan apa aja yang ada di atasnya, yang ngerasa mengganggu di atasnya dimakan, ada daging sedikit dimakan. Nah, ini si buaya adalah tokoh antagonisnya. Nah, seperti itu mengenai tokoh. Anak-anak sudah paham apa belum? Nah, di dalam gambar ini si kancil ini ceritanya ini bergaya dengan gerakannya yang cepat. Kalau kancil memiliki gerakan yang cepat, ciri-cirinya ya. Nah, setelah ini kita juga akan bahas tentang gaya dan gerak. Apa sih gaya dan gerak yang akan kita bahas kali ini? Oke. Gaya dan gerak yang akan kita bahas kali ini. Nah, ini baru kelihatan. Ini gaya dan gerak seperti contoh keluarga yang sedang mengkayuh sepedanya. Ini contoh gaya dan gerak. Apa sih gaya itu? Nah, gaya itu suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Kita mendorong meja, kita mengayuh sepeda, itu semua kayak dorongan ya. Kita menarik waktu kita mau masuk pintu Alfamart atau Indomart, kita sering menarik pintu. Nah, itu juga gaya. Nah, gaya itu apa hubungannya sama gerak benda? Terus kenapa? Gimana hubungannya? Kalau gaya sama gerak benda itu hubungannya apa ya? Nah, ternyata gaya memiliki hubungan sama gerak suatu benda. Karena kenapa? Karena ada 4 alasan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Dapat membuat yang cepat jadi lambat atau jadi berhenti sekalipun. Bisa gaya. Gaya juga dapat merubah bentuk benda. Contoh gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Misalnya ada bola nih di depan kita, lagi diem bolanya. Dengan gaya kaki kita tendang bolanya, akhirnya bolanya bisa bergerak. Begitupun dengan gaya dapat merubah arah gerak benda. Misalnya ada yang
melempar bola ke arah lurus, tapi kita pakai tangan kita, bolanya itu kita sentuh, akhirnya bolanya berubah arah, tidak jadi lurus, akhirnya jadi berbelok, jadi ke arah lain. Yang sering digunain sama pemain-pemain bola, agar gimana caranya biar bola itu tidak masuk gawang. Akhirnya pemain lawan akhirnya menggunakan berbagai cara agar bola itu berubah arahnya, tidak menuju gawang. Seperti itu gaya merubah arah gerak benda. Nah, gaya juga dapat merubah gerak yang tadinya cepat menjadi lambat atau berhenti. Misalnya kiper Mardi menangkap bola, karena Mardi seorang kiper, akhirnya Mardi menangkap bola yang tadinya bola itu cepat jadi berhenti, bahkan sama Mardi ditangkap bolanya. Nah, keempat, gaya dapat merubah bentuk benda. Misalnya anak-anak membuat plastisine dari mainan plastisine. Anak-anak bisa merubah plastisine yang tadinya bentuknya kubus bisa dirubah-rubah jadi bentuk meja, jadi bentuk kursi, jadi bentuk apa, macam-macam. Nah, kalau orang yang membuat kursi, meja yang beneran loh, ini bukan yang dari plastisine, itu kira-kira pekerjaannya ada di bidang barang apa ada di bidang jasa ya? Ya, yang membuat kursi, membuat meja, membuat papan, membuat lemari itu biasanya adalah tukang mebel atau di furniture. Nah, mebel atau furniture, toko mebel, toko furniture itu produksi, yang memproduksi meja, memproduksi kursi itu masuk kategori pekerjaan yang menghasilkan barang. Karena pekerjaannya dibagi jadi dua, ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Itu tadi yang menghasilkan barang. Kalau yang menghasilkan jasa apa ya? Menghasilkan jasa misalnya dokter, guru, polisi, itu menghasilkan jasa. Dokter bermanfaat, dokter jasanya adalah menyembuhkan orang sakit, guru mencerdaskan anak-anak, mengajarkan pelajaran, itu jasanya seorang guru. Lalu di sekitar kita ada nggak anak-anak sering mengelompokkan, bar ini seorang yang bergerak di bidang jasa, ada seorang yang di bidang barang. Nah, kita sekarang sudah bisa ngelompokin, pekerjaan yang ayahku itu pekerjaannya di bidang barang atau di bidang jasa ya. Tapi di sekitar kita juga ada pekerjaan yang ada di sekitar kita. Misalnya ini pekerjaan yang berada di sekitar ya. Misalnya kita di daerah wisata nih. Nah, pasti di situ banyak yang menjual souvenir. Ada yang pemandu wisata. Pokoknya kalau di daerah wisata itu biasanya pekerjaannya di bidang produksi dan distribusi ya. Corak kegiatan ekonominya produksi dan distribusi. Iya, produksinya iya karena dia menghasilkan souvenir, cenderamata. Distribusinya iya juga, dia sebagai pemandu wisata, petugas keamanan, itu juga jasa. Tapi di distribusinya itu yang di tempat wisata. Misalnya anak-anak pergi ke Kasongan, misalnya anak-anak pergi ke alun-alun, biasanya di sana ada banyak souvenir, ada banyak yang memandu wisata, juga banyak petugas keamanannya. Nah, itu kalau perbedaan pengelompokan pekerjaan kalau dari sisi ke lingkungan sekitar. Nah, misalnya kita di dataran tinggi nih, di daerah pegunungan, di sana kan banyak yang berkebun. Nah, misalnya ada banyak peternak sapi, terus kebun teh, kebun kopi, petani. Nah, di sana banyak pekerjaan yang berdasarkan ekonomi produksi. Jadi mereka lebih ke ekonomi produksi. Kalau untuk di dataran tinggi, coraknya kegiatan ekonomi produksi. Jadi ada dua corak. Yang pertama corak kegiatan ekonomi produksi dan distribusi, itu biasanya di
di daerah tempat wisata, ada juga di dataran tinggi yang bercorak kegiatan ekonomi produksi aja. Nah, kira-kira kalau tadi di Kasongan, di tempat mebel, kira-kira yang dibikin itu karya seni apa ya? Karya seni 2 dimensi, 3 dimensi, atau 1 dimensi? Karya seni apa? Yap, benar, karya seni 3 dimensi. Nah, kita akan belajar karya seni 3 dimensi itu apa yang dimaksud. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi benda, baik dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang. Bisa kita lihat, misalnya kita kursi seperti ini. Kursi itu bisa kita lihat dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, kelihatan karya seninya. Meja sama, meja bisa dilihat dari atas, bawah, depan, belakang, bentuknya juga kita raba terasa, itu karya seni 3 dimensi. Nah, bentuknya apa aja sih karya seni 3 dimensi itu? Nah, ini ada beberapa bentuk, misalnya benda bebas. Benda bebas itu contohnya buah-buahan, batu, pohon. Ini bentuknya biasanya nggak beraturan. Ada juga yang berbentuk kubus, itu menyerupai kubus atau balok, contohnya kotak pensil, lemari, itu menyerupai berbentuk kubus, menyerupai balok dan kubus. Ketiga adalah benda yang berbentuk tabung, misalnya gelas atau botol, itu atau vas bunga, itu bentuknya kayak tabung. Atau benda yang berbentuk bola. Nah, ini jelas, ini adalah bola sepak, bola bekel yang kecil, bola kelereng yang kecil banget, itu benda yang berbentuk bola. Nah, kelima adalah benda yang berbentuk limas. Ini misalnya ya, benda-benda yang mempunyai alas berbentuk segi 3, segi 4, segi 5, atau segi berapa, segi 7, segi 8 gitu bisa. Nah, benda berbentuk limas ini bidangnya, sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga. Kalau anak-anak pernah coba, kalau yang belum pernah nanti searching ya di internet, piramida Mesir. Nah, itu benda berbentuk limas, itu seperti itu, piramida Mesir ya. Nanti anak-anak lihat sendiri, di sana ada. Bisa di Mesir itu ada piramida yang gede banget, peninggalan zaman dulu, itu bentuknya limas. Jadi bentuk benda 3 dimensi dibedakan jadi 5 ini ya anak-anak. Pertama, benda bebas. Kedua, benda berbentuk kubus. Ketiga, benda berbentuk tabung. Keempat, benda berbentuk bola. Dan kelima, benda berbentuk limas. Diperhatiin baik-baik. Oke. Nah, kita pengen gambar nih. Yang tadi bentuk 3 dimensi, tapi kita pengen gambarnya aja. Gimana sih cara pengen gambarnya aja? Bisa, tapi kita dengan cara membuat sketsa dulu. Sketsa, misalnya kita pengen bentuk gambar gelas, atau gambar pohon, atau gambar meja. Nah, bentuk asli itu kita gambar dalam sebuah kertas, tapi kita harus bikin sketsanya terlebih dahulu. Caranya gimana kita membuat sketsa? Pertama, siapkan pensil, kertas, dan kendi yang akan digambar. Contohnya kita mau gambar kendi ya ini. Kita mau gambar kendi, kendinya disiapin di depan kertas kita. Lalu kita siapkan pensil, kertas, siap-siap untuk gambar nih. Nah, untuk membuat sketsa, kita coba tuliskan gariskan tipis-tipis saja di dalam kertas itu, tipis-tipis saja. Pakai pensilnya kita ukir tipis-tipis, kita coret-coret tipis untuk membuat sketsa, karena sketsa itu emang tipis-tipis seperti itu. Nah, kalau nanti sudah jadi, baru kita tebelin garis-garis sketsa agar gambar kendi tersebut bisa semakin jelas. Nah, kalau udah dibikin sketsa tipis, baru diperjelas, ditebelin memakai pensil lagi. Seperti itu membuat sketsa. Jadi dari awalnya tipis lalu tebel. Nah, tapi kita juga selain bikin sketsa yang menulis di gambar tadi, kita juga bisa membuat langsung benda 3 dimensi, juga merupakan karya seni rupa. Membuat karya seni rupa 3
dimensi ini bisa dengan berbagai macam teknik. Kalau membuat karya seni rupa ada 3. Yang pertama membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel. Membentuk ini anak-anak bisa coba kalau mau melakukan percobaan adalah dengan plastisine, itu yang paling bersih dan paling gampang dijumpai. Kalau anak-anak jarang melihat tanah liat, itu harus cari-cari di mana, susah. Kalau plastisine anak cukup beli di toko, ada plastisine. Itu anak-anak bisa dengan membentuk melalui plastisine, itu mau dibentuk semacam kendi bisa. Semakin banyak plastisinnya semakin kita bisa membentuk karya 3 dimensi itu dengan lebih gede dan lebih bebas. Kita juga bebas membentuk, mencetak, mencungkil, atau mau ditempelin kecil-kecil menggunakan plastisinnya itu juga bisa. Nah, tugas untuk tema 8 subtema 3 ini ada 1 tugas yang tugasnya sangat nyenengin ya. Harapannya Pak Yandi anak-anak senang lah. Ini pertama kita baca dulu itu yang di slide 13, nanti Pak Yandi lampirin di WA. Ada slide 13, dilihat. Pilih 2 macam benda, misalnya pohon atau bola sepak. Dipilih ya. Kemudian gambarlah benda 3 dimensi yang sudah kita pilih tersebut. Kita pilih nih. Nah, sebelum gambar jadi, tapi bikinlah sketsa lebih dahulu dengan pensil. Gunakan kertas gambar untuk mengerjakannya. Jangan lupa nama dan nomor presensinya. Bikin sketsanya jangan lupa dibikin tipis-tipis dulu, baru nanti gambar jadinya juga di foto. Jadi ada 2 foto ya Pak. Ini kalau ada 2 foto lebih bagus sih. Pertama sketsa, kedua gambar jadinya seperti apa. Nah, siap anak-anak? Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, langsung dikerjakan tugasnya biar cepat selesai, cepat jadi, bisa langsung melakukan tugas yang lain. Oke, akhir kata dari Pak Yandri. Terima kasih anak-anak udah menonton video dari Pak Yandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.